Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Thoib. Nama saya Muhammad Ridho Juliansyah. Nama saya Farah Bunga Fadia. Nama saya Nurmawati Rolita. Nama saya Ratna Handari. Jadi kami di sini ingin berbincang santai yang akan membahas tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum mulai kita bahas Ki Hajar Dewantara, di mana sih kita tuh suka dengar nama Ki Hajar Dewantara? Kok kayak udah familiar banget sih di telinga kita? Nah, Ki Hajar Dewantara atau yang memiliki nama asli Raden Mas Soewardi Sudjurningrat adalah seorang tokoh pendidikan, filsuf dan aktivis sosial yang sangat berpengaruh di Indonesia. Oh, berarti Ki Hajar Dewantara tuh kayak pelopor pendidikan yang ada di Indonesia kan? Iya. Apa sih udah dihasilkan Ki Hajar Dewantara itu buat Indonesia yang jadi dia tuh bisa terkenang banget di Indonesia ini? Ki Hajar Dewantara itu tokoh pendidikan, filsuf dan aktivis sosial yang sangat berpengaruh di Indonesia sehingga dia dikenal banyak orang. Hasil kerja dia itu apa ya? Pasti ada tuh hasil kerja peninggalan yang ditinggalkan oleh Ki Hajar Dewantara itu dia bikin dia tuh jadi kayak wah banget di Indonesia ini. Jadi konsep taman siswa yang dia dirikan itu merupakan salah satu wujud konkret dari pemikirannya yang menekankan pendidikan yang bersifat holistik dan sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantara itu kan pelopor pendidikan di Indonesia ya, bisa kita sebut dia tuh pasti berjasa banget dan pasti kita harus kenang dia karena jasa dia yang sangat besar di Indonesia. Kalau kayak gitu pasti ada peringatan khusus dong untuk Ki Hajar Dewantara. Apa ya peringatannya? Iya, peringatan harinya itu diperingati pada tanggal 22 Mei 1889. Oh, itu diperingati sebagai Hari Pendidikan pastinya ya, gara-gara dia itu bapak pendidikan kita. Kan Ki Hajar Dewantara tuh kayak bapak pendidikan yang pasti pinter gak sih? Pasti dia punya ilmu yang di atas rata-rata kita, jadi dia bisa ngajarin kita. Kalau boleh tahu, kira-kira Ki Hajar Dewantara itu belajar sama siapa sih? Kok bisa dia tuh sampai secemerlang itu kayaknya? Ki Hajar Dewantara itu pernah menempuh pendidikan di sekolah Belanda dan kemudian melanjutkan studi di Eropa, di Belanda dan Swiss. Ia belajar hukum di Universitas Leiden, tetapi kemudian memutuskan untuk fokus pada pendidikan dan filsafat. Dan setelah kembali ke Indonesia, ia menjadi seorang guru dan kepala sekolah di berbagai sekolah pemikiran pendidikan. Tapi aku pernah dengar sih kayak Ki Hajar itu bukan gerak di bidang pendidikan aja, tapi juga ada di bidang sosial dan lain-lain kayaknya. Tapi aku kurang tahu Ki Hajar Dewantara itu bergeraknya ada di bidang apa lagi selain di pendidikan. Kalian ada yang tahu nggak Ki Hajar Dewantara geraknya di bidang apa lagi selain pendidikan? Ia pernah menjadi bagian dari Gerakan Budi Utomo, sebuah organisasi nasionalis dan juga terlibat dalam penulisan untuk majalah Matahari. Oh gitu. Tapi kayaknya Ki Hajar Dewantara tuh punya satu kontribusi yang paling boom atau paling besar banget. Ada yang tahu? Salah satu kontribusi terbesar dari Ki Hajar Dewantara itu pada dalam bidang pendidikan. Ia diakui sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena upayanya yang besar dalam mengubah sistem pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang menginspirasi banyak orang dengan pemikiran dan dedikasinya terhadap pendidikan serta perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Wow, jadi berjasa banget ya Ki Hajar Dewantara itu buat Indonesia. Kalian nggak mau jadi bapak pendidikan selanjutnya atau ngediriin sekolah gitu? Pengen jadi anaknya sih. Nah, sekian dulu guys talk dari kami, obrolan singkat kami. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.